Tahukah sahabat, ada satu tempat di samping Ka'bah yang selalu dipenuhi jamaah. Banyak orang mengira tempat itu hanyalah halaman biasa, padahal tempat tersebut sebenarnya adalah bagian dari Ka'bah. Mengapa bisa demikian? Apa sejarah di balik Hijri Ismail? Benarkah Nabi Ismail dimakamkan di sana? Mari kita ungkap fakta-fakta berdasarkan Al-Quran, hadis, dan penjelasan para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Rafli di channel Penerang Jalan Pulang. Tempat kita berbagi hikmah dan selalu hadir untuk menjadi cahaya kecil yang menuntun hati kita kembali ke jalannya. Saat jutaan manusia memandang Ka'bah dengan penuh kerinduan, ada satu tempat yang hampir tak pernah sepi dari orang yang berdoa. Bentuknya setengah lingkaran, dibatasi tembok marmer yang rendah. Banyak jamaah berebut masuk ke dalamnya. Sebagian orang mengira hanyalah halaman di samping Ka'bah. Padahal, tahukah sahabat, Hijri Ismail sebenarnya adalah bagian dari Ka'bah itu sendiri. Artinya, ketika seseorang berhasil sholat di dalam Hijri Ismail, seakan-akan ia sedang sholat di dalam Ka'bah. Ka'bah yang kita lihat hari ini bukanlah bangunan utuh seperti yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 127. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Pada masa itu, bangunan Ka'bah memiliki ukuran yang lebih luas daripada sekarang. Namun beberapa tahun sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, suku Quraisy merenovasi Ka'bah karena bangunannya rusak akibat banjir. Namun karena mereka sepakat hanya menggunakan harta yang halal untuk pembangunan, maka akibat dana yang terkumpul tidak mencukupi, akhirnya mereka mengurangi sebagian bangunan Ka'bah. Bangunan yang tidak jadi dibangun itulah yang sekarang dikenal sebagai Hijri Ismail. Karena itulah Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar, "Kalau bukan karena kaummu baru saja meninggalkan masa jahiliyah, niscaya aku akan membongkar Ka'bah lalu memasukkan hijir ke dalam bangunannya." Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjadi bukti yang sangat kuat bahwa Hijri Ismail memang termasuk bagian dari Ka'bah. Lalu mengapa namanya Hijri Ismail? Banyak orang mengira Nabi Ismail tinggal di sana. Bahkan ada yang yakin beliau dimakamkan di tempat itu. Tapi faktanya, tidak ada hadis sahih yang memastikan bahwa makam Nabi Ismail ataupun ibunya Hajar berada di Hijri Ismail. Nama Hijri Ismail lebih dikenal sebagai nama historis yang telah digunakan sejak lama, bukan karena adanya dalil sahih tentang makam Nabi Ismail di sana. Ada keutamaan lain yang membuat tempat ini selalu dipenuhi jamaah. Banyak ulama menjelaskan bahwa sholat sunnah di Hijri Ismail memiliki keutamaan karena dilakukan di bagian Ka'bah. Ketika Rasulullah SAW hendak menunjukkan tempat sholat di dalam Ka'bah kepada Aisyah binti Abu Bakar, beliau bersabda, "Sholatlah di Hijir apabila engkau ingin masuk ke dalam Ka'bah, karena sesungguhnya Hijir termasuk bagian dari Ka'bah." Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Karena itu, jamaah yang belum memiliki kesempatan masuk ke dalam Ka'bah sering memanfaatkan kesempatan untuk sholat sunnah 2 rakaat di Hijri Ismail. Ada satu pelajaran besar yang sering terlupakan. Hijri Ismail mengingatkan kita kepada perjuangan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mereka membangun Baitullah bukan untuk mencari nama, bukan pula demi dikenang manusia. Setiap batu yang mereka susun diiringi doa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal kami." Mereka lebih khawatir amalnya tidak diterima daripada bangunannya dipuji. Inilah pelajaran yang sangat relevan bagi kita. Seringkali kita sibuk memperindah amal di hadapan manusia, tapi lupa memohon agar amal kita diterima oleh Allah. Padahal diterimanya amal jauh lebih penting daripada banyaknya amal. Sahabat,
Jika suatu hari Allah mengundang kita menjadi tamunya di tanah suci, jangan hanya sibuk mengabadikan foto di depan Ka'bah. Jangan hanya mengejar momen untuk direkam kamera. Luangkan waktu untuk duduk sejenak di dekat Hijr Ismail. Renungkan perjalanan Nabi Ibrahim. Bayangkan pengorbanan Nabi Ismail. Lalu tundukkan hati seraya memohon kepada Allah agar menerima seluruh amal kita. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menjadi tamunya, menjejakkan kaki di Masjidil Haram, sholat di Hijr Ismail, dan mengakhiri hidup dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dimanapun berada, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini membawa manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Doa terbaik untukmu sahabat, semoga sahabat segera Allah panggil untuk menunaikan ibadah haji bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa dukung terus channel Penerang Jalan Pulang dengan subscribe, like, komen, dan share, agar channel ini terus berkembang dan agar semakin banyak saudara kita yang mendapat cahaya hidayah. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.